itu untuk membuat sesuatu yang palsu kemudian dianggap otentik. Nah gitu. Mereka mengatakan disalahgunakan, ya enggak, ini memanfaatkan. Jadi kalau kami tidak boleh menuduh bahwa ada penyalahgunaan, ada penyelewengan pasal. Terima kasih Anda masih diinterupsi bersama saya Yanufus. Bang Sangaji, banyak dikatakan beberapa kali bahwa Prapit yang berjilid-jilid ini bagian dari abuse of process. Apakah? Enggak lah. Ya gini, perlu menjadi catatan perhatian kita juga ya. Yang pertama, tidak ada yang disebut dengan menyalahgunakan undang-undang. Ya. Karena memang pra-peradilan ini kan berdasarkan kaidah hukum. Yang ada adalah penyalahgunaan kewenangan, iya. Penyalahgunaan kewenangan? Ya, dan yang mempunyai potensi menyalahgunakan kewenangan Bukan itu kan adalah aparat penegak hukum. Artinya mereka bisa menggunakan kewenangan itu di luar yang diberikan oleh undang-undang. Misalnya contoh, pada saat mereka menangkap, menahan, menggeledah pada tanggal 19 Juni, kemudian kami challenge melalui pra-peradilan, kan terbukti bahwa ternyata itu adalah kesewenang-wenangan yang melampaui batas. Mbak Rifai, apakah Anda melihat ada penyalahgunaan kewenangan oleh pihak penegak hukum? Iya, kalau saya sih pertama melihatnya begini ya. Pertama bahwa Pak Roy dan rekan-rekan sejawat mengupayakan pra-peradilan juga sesuatu yang saya hormati. Dan yang terpenting adalah bagaimana sikap hakim. Ini yang menjadi perhatian kita. Karena memang kalau saya pribadi, kebetulan saya dulu terlibat juga nih dalam pembahasan KUHAP di Komisi 3, saya mewakili Peradi waktu itu. Ya. Kami yang dulu mendorong agar pra-peradilan itu jangan pernah digugurkan seperti masa-masa lalu tadi sudah dijelaskan. Sehingga kita ingin ini dituntaskan, karena banyak juga persoalan keadilan yang harus dituntaskan, terlepas dari pokok perkara yang berjalan. Tapi kami meyakini betul bahwa sebenarnya kalau perkara sudah di persidangan, itu sudah tidak boleh dilakukan pra. Dan sebenarnya ada nih di pasal 163 ayat 1 huruf G. Itu tapi ya. Oh ada tertulis, benar? Ada tertulis, saya bacakan ya. Oke, silakan. Putusan pra-peradilan pada tahap penyidikan tetap dapat dilakukan pemeriksaan pra-peradilan kembali pada tahap pemeriksaan oleh penuntut umum dengan permintaan baru. Artinya, pada saat penyidikan sampai penuntutan mungkin pra itu diulang-ulang. Tapi pada saat persidangan, ini sudah stop. Nah, kembali kenapa? Seperti kita bahas, yang saya khawatirkan, saya juga yang pertama melempar bahwa ini saya melihat di luar perkara ini ya. Ini kalau perkara korupsi atau extraordinary crime ini pelaku tipikor bisa memanfaatkan ini dan akhirnya apa? Bebas demi hukum. Ya, penahanan di PN itu hanya 3 bulan. Sidang 3 bulan, tapi karena pra-pra-pranya 2 bulan, baru mulai sebulan, wis sudah BDH, bebas demi hukum. Apa mau seperti itu penegakan hukumnya? Tadi Bang Roy bilang, enggak buat perma dikecualikan. Nggak bisa Bang Roy, karena hak semua orang sama di depan hukum. Ya siapapun itu. Jadi ya ini bisa aja dipikirkan. Dan mereka satu lagi loh Mbak. Kalau kita ikuti juga sekarang di online, Hakim Agung Kamar Pidana sudah bikin banyak tulisan pro kontra tentang ini. Ya, tapi juga mereka mau tetap menghormati pandangan hakim pra yang menangani, nggak mau juga melakukan intervensi segala macam. Tapi perkembangan terakhir ketika pembahasan KUHAP baru ini lupa disebutkan ya ada batas maksimal untuk pra-peradilan ya. Ini kan kembali lagi soal pemahaman masing-masing. Yang saya bilang memang ini ada orang baru, tidak hanya terjadi kesalahan di polisi, jaksa, advokat, tapi di hakim juga bisa terjadi gitu ya. Jadi ini sesuatu yang wajar ya, dan kebetulan kan ini tidak dalam penahanan. Jadi ya bolehlah untuk exercise, sekalipun ya memang harus ada akhirnya. Dan ini juga pasti ada akhirnya kok. Mau sampai berapa kali kan nggak mungkin juga terus-terusan itu. Nah, tapi yang menarik satu Mbak, menarik loh, kan ada kriterianya. Misalnya ada 9 kriteria yang bisa diprapit. Tapi di antara 9 itu misalnya, kan nggak mungkin kita memprapitkan 2 pasal yang memang berbeda. Misalnya pasal dari Undang-Undang ITE 3235 dengan pasal yang dari KUHAP. Harus dipisah lah. Ya harus dipisah kan, 433, 434. Ini harus bisa. Nah ini prapitnya juga nggak mungkin. Udah 16, udah dihitung Mas. Nah iya udah dihitung. Nah jadi ini sebenarnya sama saja. Ini ada quote and quote kayak karma gitu Pak Rifai dan Mbak Aya. Gini. Karma kepada siapa? Nah sekarang orang menyalahgunakan Undang-Undang ITE. Saya dulu yang nyusun Undang-Undang ITE. Bahwa dulu Undang-Undang ITE itu misalnya pasal 32, apalagi 35. Itu untuk membuat sesuatu yang palsu, kemudian dianggap otentik. Nah gitu. Kemudian disalahgunakan kan. Nah terus KUHAP-nya sekarang, kalau mereka mengatakan disalahgunakan, ya enggak. Ini memanfaatkan. Jadi kalau kami tidak boleh menuduh bahwa ada penyalahgunaan, ada penyelewengan pasal, ya itu nggak bisa penyelewengan juga. Ini isu baru ya. Isu menarik adalah begini. Kita lihat tadi sidang tadi siang di PN Timur, ini sesuatu yang menarik. Ya. Kenapa? Apa yang Anda lihat dari Hakim pokok perkara tetap menjalankan sidang pokok perkara. Ini menarik kan? Artinya sekarang meskipun ditunda. Enggak, di hakim. Jadi menarik ya. Hakim yang sama, ya, tapi bersikap di 2 perkara secara berbeda.
Di perkara Pak Roy, dia tidak memulai pemeriksaan pokok perkara. Tapi di perkara Bu Tiva, dia tetap menggelar persidangan. Itu artinya apa? Anda melihat Artinya seperti dia apa tidak ini? melihat pra-peradilan ini bisa menghambat pemeriksaan pokok perkara. Oke. Saya nggak ngerti juga, apakah memang sekarang sudah mulai terjadi perubahan sikap dari hakim yang menangani. Saya nggak ngerti juga ya, tapi bagaimanapun ini ada sesuatu yang berubah dan kami sedang mengamati ada apa ini. Interupsi. Sekalipun memang Interupsi, Bang. di yang tadi saya bilang sudah banyak juga beredar tulisan-tulisan Hakim Agung Kabar Pidana. Silakan di googling ya. Mengkritisi persoalan ini. Artinya memang banyak juga yang yang melihat bahwa upaya menghambat pemeriksaan pokok perkara ini sesuatu yang berbahaya yang perlu segera diluruskan. Interupsi Pak, Mbak Aya. Bentar ya saya. Saya sebagai orang awam kalau melihat sidangnya Dr. Tiva tadi, itu hakim pun sebenarnya sudah mempertimbangkan adanya pra-peradilan. Karena dia mengundurkannya itu bukannya seminggu ke belakang. Dr. Tiva baru pra-peradilan mulai tadi. Tadi artinya kalau dihitung, tadi kemudian besok ada lagi, kemudian Senin nggak ada kan ada 17 Agustus. Kemudian 18 ada 19. Mundur. Kalau itu kemudian hanya diundur seminggu, udah pasti nabrak Prapit. Makanya hakim tadi, ya Bu Kristina itu sudah mengundurkan sampai ke tanggal 27. 27 Agustus. Ya, 2 minggu. Berarti sudah mempertimbangkan Prapit. Kecuali. Nah, interupsi bukan karena itu. Ya, karena Tiva, panggilan itu dipersyaratkan 7 hari sebelum. Nah, makanya. Nggak ada hubungan dengan Prapit. Dipersyaratkan tuh. Justru kalau saya melihat sekarang hakim sudah berubah pandangannya. Artinya mungkin dalam waktu dekat perkara juga akan dibuka. Ya. Kemungkinan ya, kita lihat nanti. Tunggu saja tanggal mainnya. Ya. Jadi Anda kalau Bang dari sisi Interupsi Mbak Aya. Oke, silakan Bang Sari. Oke, jadi begini Mbak Aya. Kita ini menegakkan hukum pidana di era baru yang tentu ini butuh penyesuaian. Ya. Penyesuaian dari jaksa penuntut umum, penyesuaian juga dari hakim gitu ya. Tidak bisa kemudian kita benarkan semua ini udah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, belum. Pasal 163 ayat 1 huruf P jelas kaidahnya tidak bisa ditafsirkan lain karena ini hukum acara. Ketika permohonan pra-peradilan itu sedang dilaksanakan dan belum ada putusan pra-peradilan, maka pemeriksaan pokok perkara jelas tidak bisa dilaksanakan. Itu kaidah hukum. Itu tidak bisa ditafsirkan lain. Dan itu bukan terobosan yang kami lakukan, tidak. Satu yang disebut dengan terobosan hukum itu kecuali undang-undangnya tidak mengatur, kami melakukan itu dan dibenarkan oleh aparat penegak hukum gitu. Tidak. Ini kaidahnya jelas, clear and clean, ya. Bahwa di rezim KUHP yang baru paradigmanya diubah oleh pembuat undang-undang. Dan yang mengubah ini negara. Presiden bersama DPR. Termasuk Pak Oh bukan, iya, itu hanya masukan. Mereka itu hanya memberi masukan. Tetapi yang mengesahkan undang-undang itu adalah kewenangan Presiden dan DPR. Yaitu apa? Berarti Anda melihat case Dr. Tiva juga sudah benar harusnya? Itu benar. Artinya Oke. begini, hakim pun juga, karena tadi kan juga tidak ada perdebatan. Saya juga melihat kok. Tidak ada perdebatan dan hakim juga tidak mendengar penjelasan dari kuasa hukum terkait dengan pra-peradilan. Karena begitu perintah hakim adalah panggil kembali terdakwa, Selesai. kuasa hukum tidak ada kesempatan untuk menjelaskan pra-peradilan. Jadi yang disampaikan oleh rekanku Bang Rifai tadi nggak ada juga dalam perdebatan di dalam persidangannya Bu Tiva. Jadi artinya hakim pun juga tidak tahu. Nah kita kan nggak tahu apakah nanti kalau minggu depan dilaksanakan sidang pokok perkaranya Bu Tiva, disitulah kesempatan bagi kuasa hukum untuk menyampaikan kepada hakim, yang mulia izin, mohon kita perhatikan, kita taati, kita laksanakan dan kita hormati ketentuan pasal 163 ayat 1 huruf P. Oke. Sebentar, tadi Anda Sebentar dulu, saya belum selesai. Sebentar ini sebelum kita kejauhan Bang Haji, Ya. Bang Ade tadi ada sempat berbicara dengan pengacaranya Dr. Tiva juga Ya. yang mengatakan bahwa persidangan tadi ditunda karena apa? Ditunda dikarenakan itu tadi bahwa surat itu dibuatnya tanggal 20. Oke, berarti bukan nah, tidak jadi hadir harus ya? 7 hari kan. Tidak hadir juga. Iya. Tidak hadir tadi. Iya, dan itu sudah harus dihitung 7 hari kan belum cukup. Sehingga hakim mengatakan panggil kembali. Dan kemudian jaksa JPU, saya melihat tadi JPU juga mengatakan ya bahwa yang mulia kita minta penetapan untuk agar supaya tetap wajib lapor. Tapi mungkin pemahamannya hakim, wah itu kan urusan jaksa panggil saja dulu, langsung digitukan. Nah jadi saya lihat memang kondisinya, kalau saya melihat hakim pemahamannya ya, ini tebak-tebak buah manggis saja sih. Tapi prediksi saya bahwa hakim pada saat dia menunda kemarin, itu sebenarnya masuk pokok-pokok perkara. Jadi bukan penundaan itu bukan berarti sidang itu tidak berjalan, acaranya tidak ada, penundaannya iya, itu tetap masuk ke dalam dihitung sidang. Kalau menurut pemahaman saya, karena saya pernah juga menunda pokok perkara karena karena ada sesuatu yang kita tidak bawa pada saat itu. Apa? Dia langsung bilang tetap diajukan di minggu depan. Oke, berarti Dihitung menurut Anda juga sudah masuk sidangnya. dalam sidang ya? Nah, Menurut Anda seperti apa Bang? sekaligus Kita saya akan, mau- tapi kita akan bahas saja ya Bang Rifai ya. Tetaplah di interupsi pemirsa.